Slide saya terlihat? Terlihat, Ibu. Oke. 7:35 nanti kita langsung mulai ya. Oke, saya mulai saja. Salah satu pimpin doa sebelumnya. Baik, sebelum kita memulai kuliah kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih juga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali di mata kuliah farmasi rumah sakit ya. Oke, seperti yang saya bilang di awal, kita hari ini akan melakukan 2 kali pertemuan dengan materi pencampuran atau admixture intravena atau pencampuran obat suntik dan teknik aseptis. Ya, karena kita di sini kalau kita bicara tentang pencampuran obat intravena itu harus dalam metode aseptis, sehingga 2 kali pertemuan sekaligus, gitu ya. Satu adalah kita melakukan pencampuran obat suntik atau pencampuran obat intravena, kemudian dengan menggunakan teknik aseptis. Mungkin saya tidak tahu apakah kalian sudah pernah diajar materi ini sebelumnya. Saya mau tanya dulu ke kalian, karena takutnya bertabrakan gitu. Maksudnya misalnya di pharmaceutical care atau bagaimana, karena kalian farmasi klinis kan ya? Ya kan? Farmasi klinis kan? Iya, Benar, iya, Ibu. Ibu. Ah, Iya, ah, Ibu. ada nggak sudah diajar materi entah itu administer intravena atau teknik aseptis sebelumnya atau materi di mata kuliah yang lain? Pas praktikum, Ibu, Praktikum apa? produk farmasi. Produk farmasi itu tentang pencampuran kah, teknik kah? Kemarin itu kalau pas praktikum kita disuruh buat sediaan steril kan, Bu. Itu ada yang buat infus, tapi kita kayak cuman eh, ngelakuin sterilnya aja terus buat infus gitu, Bu. Oh, oke. Ya, ya itu produk farmasi ya. Jadi dalam pembuatan steril, ya produk steril. Nah, kalau ini kita berbeda. Jadi pencampuran obat suntik atau obat intravena ini dilakukan di rumah sakit. Kita tahu ya rumah sakit, gambarannya
rumah sakit bagaimana gitu ya, dan bagaimana di rumah sakit tersebut kita melakukan pencampuran obat septik dengan teknik aseptis gitu ya. Jadi memang saya takutnya khawatirnya ada mata kuliah pharmaceutical care atau eh, pelayanan kefarmasian yang sudah diajar, mengajar atau kalian dapatkan materi ini gitu. Oke, ya, karena objeknya ini adalah intravena, obat intravena, kita tentu tahu gitu ya, obat intravena ini sifatnya apa? Tadi steril, gitu ya, sifatnya steril. Sehingga jika ada pencampuran, bukan, kita tidak bicara dulu tentang pencampuran, tapi produk obat yang kalian buat, contohnya tadi di praktikum, kalian akan membuat infusa misalnya, atau kalian akan membuat obat yang disimpan dalam vial atau dalam ampul, gitu ya. Nah, karena produk-produk steril itu kebanyakan untuk obat intravena dan disimpan dalam kemasan vial dan ampul, ya, vial dan ampul. Nah, dalam hal ini di rumah sakit, ya, di rumah sakit, nah baik itu tadi disediaannya dalam kemasan vial kah, ampul kah, atau dalam botol seperti infusa, misalnya seperti itu, di dalam rumah sakit sediaan steril itu bisa dicampur, gitu ya. Jadi bukan hanya sekali suntik saja atau 2 kali suntik, 3 kali suntik kalau misalnya dalam kemasan vial, tapi di rumah sakit pengobatan itu bisa dicampur, sama halnya dengan oral gitu ya, sama halnya dengan oral. Ketika oral dicampur, misalnya nanti diserbuk kemudian dicampur. Nah, sediaan steril pun juga sama gitu ya, cairan intravena pun juga sama. Dan di rumah sakit dapat melakukan itu, ya, dapat melakukan pencampuran intravena itu. Kemudian selain melakukan pencampuran intravena, itu juga di rumah sakit juga bisa repackage. Kalau kita bicara repackage berarti apa? Ada yang tahu? Kalau misalnya kita bicara repackage, ada yang paham nggak pengertiannya? Dikemas ulang maksudnya. Iya, betul ya, dikemas ulang. Nah, repackage itu tuh kan bahasa Inggris ya. Nah, repack gitu. Jadi dikemas ulang. Jadi misalnya contoh sediaan steril, misalnya infus, ya, infus dengan kemasannya 500 mili, tapi hanya diperlukan sekitar 100 mili. Nah, jadi diambil 100 mili, kemudian 400 milinya atau 100 milinya itu diapain ya? Di package gitu ya, di repack ulang gitu. Nah, di rumah sakit dapat melakukan itu, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di rumah sakit juga akan melakukan juga yang namanya parenteral nutrisi. Ya, parenteral nutrisi ini bagaimana? Parenteral nutrisi ini kita tahu ya, sediaan nutrisi nih, baik itu karbohidrat dalam bentuk apa? Dalam bentuk cairan steril, kemudian protein dalam bentuk cair, kemudian lipid, ya, fatty, gitu ya, dalam bentuk cair yang bentuk steril, kemudian akan dimasukkan ke dalam atau ke dalam tubuh pasien, gitu ya, untuk keperluan pasien, nutrisi pasien yang pasiennya yang memang tidak bisa makan secara oral. Nah, kita tahu ya dalam bentuk parenteral, ya kita paham parenteral itu ya dalam bentuk cairan, gitu ya, dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, kemudian sediaan steril pun di rumah sakit juga dapat berupa pengobatan kemoterapi atau pengobatan kanker, gitu ya. Jadi di rumah sakit itu bukan hanya obat sirup, obat tablet, kemudian
itu saja kegiatannya, tapi seorang farmasis pun juga melakukan 4 hal ini untuk sediaan steril di rumah sakit. Gitu ya. Jadi memang banyak. Bahkan di rumah sakit juga bisa dapat atau bisa memproduksi obat sendiri, gitu ya, untuk rumah sakit tersebut. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya, kalau misalnya produksi obat di rumah sakit. Nah, tapi ini kita fokus terhadap 4 ini, ya, di mana sediaan steril ini ketika kita melakukan pencampuran, melakukan repack, ya, atau melakukan pencampuran obat kemoterapi, gitu ya, penghandlingan obat kemoterapi, itu dilakukan secara aseptis, dengan teknik aseptis, gitu ya. Nah, karena memang harus menjaga sterilitas dari sediaan obat kita ini. Kita tahu ya, kalau bicara tentang konteks obat steril, konteksnya di sini adalah obat itu tidak boleh mengandung zat asing, gitu ya. Jadi memang benar-benar steril. Bahkan untuk airnya pun, kalau misalnya tadi ya dalam produksi kita mau buat infusa, gitu ya, airnya pun juga bukan air destilasi dan lain-lain, ya, tapi airnya apa? Airnya air untuk steril, memang air steril yang memang benar-benar pure air, nggak ada isi apapun, gitu ya, nggak ada isian apapun. Sehingga memang kalau misalnya kita membuat infusa itu modalnya cukup besar ya, kalau misalnya dari skala produksi, gitu ya, kalau bicara modal, karena kita membuat infus dengan cairan yang memang untuk cairan steril. Oke. Nah, jika kita melakukan pencampuran obat intravena, gitu ya, di rumah sakit, dengan bayangan kita, oh, di rumah sakit ini adanya bangsal, adanya ruangan terbuka, atau misalnya banyak orang, gitu kan, atau di laboratorium, bisakah melakukan pencampuran, gitu ya, dengan kondisi yang sekian, gitu. Dengan kondisi yang demikian tentu sulit, ya, tentu agak susah, gitu. Jadi memang nggak sembarangan. Jadi harus ada tempat yang khusus, tempat yang dirasa atau dikondisikan steril, dikondisikan dalam bentuk aseptis, gitu ya, dikondisikan untuk bisa menghandle melakukan pencampuran obat suntik. Gitu. Karena kalau misalnya di tempat ruangan terbuka nggak mungkin, gitu ya. Di depo atau di apotek tidak mungkin. Apalagi di bangsal, gitu ya. Di bangsal nggak mungkin juga, gitu ya, karena pasiennya tidur di situ, dirawat di situ, gitu. Itu juga nggak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin ini kenapa? Ya tidak aman dan tidak stabil, gitu. Dan mudah sekali tercampur zat-zat yang tidak steril untuk pencampuran obat suntik ini. Sehingga perlu ada tempat khusus dalam pencampuran obat suntik atau obat intravena. Bicara tentang stabilitas, gitu ya, tentu pada saat stabilitas itu pasti dalam bentuk kimiawinya, kemudian fisikanya, dan dalam pengaruh mikrobiologinya, gitu ya, stabil. Nah, ketika kita melakukan pencampuran obat intravena A dengan intravena B, intravena C, tentu akan mengubah sifat kimiawinya. Ya, akan mengubah sifat kimiawi. Kadang juga akan mengubah sifat fisikanya. Ya, kalau kita bicara tentang sifat kimiawi, tentu nanti akan ada pencampuran. Ketika mengalami pencampuran, tentu akan kalau secara kimiawi ya ikatan satu dengan ikatan yang lain akan berikatan atau akan terlepas, gitu ya, kalau kita bicara tentang kimiawi. Kalau fisika tentunya akan perubahan, ya. Yang kita bisa lihat adalah
perubahan ketika kita melakukan pencampuran produk A dan produk B, misalnya seperti itu. Secara fisika kita bisa melihat, oh, ketika dia sudah tercampur, akan ada perubahan warna, misalnya. Itu sifat fisikanya. Atau akan ada perubahan viskositas, gitu. Yang belum tercampur dalam keadaan viskositasnya cair, ketika tercampur dalam keadaan viskositasnya lebih tinggi, misalnya, lebih kental. Atau bahkan tidak steril lagi karena sudah terkontaminasi oleh mikrobiologi, gitu ya. Karena sudah di-pack gitu ya, di-pack ulang, bukan di-pack ulang ya, dikemas di industri gitu ya, pada saat produksi dikemas khusus misalnya untuk steril, bebas dari mikrobiologi lainnya. Ketika kita melakukan pencampuran dengan sembarang teknik, tentu akan terjadinya paparan terhadap mikro dan bisa menjadi tidak steril lagi produk yang kita campur ini karena kesalahan dari teknik tadi. Jadi harus menjaga ketika kita melakukan pencampuran obat suntik, kita harus pertama menjaga sterilitasnya tetap terjaga, kemudian apalagi yaitu stabilitasnya. Ya itu yang paling penting. Nah, menurut dasar hukum yang masuk dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang standar kefarmasian di rumah sakit, yang dimana di sini menurut peraturan melakukan dispensing sediaan steril harus dilakukan di instalasi farmasi dengan teknik aseptis. Ya, dengan teknik aseptis. Mungkin kalian sudah bisa belajar ya kalian bisa kaitkan lah materi yang kalian dapatkan atau praktikum yang kalian dapatkan di produksi obat, gitu ya. Karena ada tekniknya tentu diajarkan di teknik aseptis. Sama halnya di rumah sakit. Ya, jadi rumah sakit bisa menggunakan teknik aseptis dalam melakukan pencampuran obat suntik atau obat intravena, gitu ya, atau sediaan steril. Nah, jadi kegiatan pencampuran obat suntik itu bisa menjadi dua, ya, dibagi menjadi dua. Ya, ini pencampuran obat suntik ya. Kegiatannya dilakukannya. Pertama dilakukan tentu di ruang steril, gitu ya, di ruang steril. Jadi rumah sakit itu harus memiliki ruangan yang steril, yang dikondisikan secara steril, yang dimana ruangan tersebut khusus untuk menghandle obat intravena, menghandle pencampuran obat intravena, gitu ya. Obat intravena, kan obat intravena banyak ya. Nah, kemudian ada juga dalam kondisi khusus. Misalnya dalam kondisi khusus ini dia tidak melakukan pencampuran, tapi atau dia hanya mencampurkan cairan infus ke dalam serbuk intravena. Kalian pernah nggak lihat dia sediaan untuk dilakukan sediaan obat yang digunakan melalui intravena, tapi dia masih dalam bentuk serbuk. Pernah lihat nggak? Kayaknya jarang sih. Kalau kalian nggak pernah PKL atau saya juga nggak tahu di kampus sediakan contoh obat seperti itu atau enggak. Pernah nggak? Pernah ngelihat nggak? Pernah Ibu. Pernah ya? Ya, dia di vial, biasanya di vial gitu ya. Biasanya di vial, tapi di dalamnya itu dia serbuk. Nah, menurut kalian, ketika kalian ngelihat itu gimana kalau kita mau menyuntikannya? Harus diapain dulu? Dicampur pakai api Ibu. Aqua Pro Injection. Ya, ya, seperti itu contohnya ya, dalam kondisi khusus. Jadi, ketika ada obat yang dalam kondisi seperti itu,
ya, di vial, kemudian di dalam bentuk serbuk, kemudian harus ditambahkan api, ya, aqua injection. Nah, kita tahu ya komposisi api itu kan dia air yang steril tanpa campuran apapun, mineral semuanya hilang semua. Itu boleh digunakan atau boleh dicampurkan di luar ruang steril, ya, di luar ruang steril. Nah, itu kita sebut dalam kondisi khusus. Hanya itu saja, gitu. Kenapa? Karena eh, hanya pertama yang kita gunakan alatnya itu pun juga steril. Pertama misalnya contoh api, gitu ya, api dikemas dengan steril, kemudian kita mau ngambil apinya itu menggunakan spuit. Nah, spuitnya pun juga dalam keadaan steril, gitu ya, karena satu kali buang, gitu. Kecuali beda halnya kalau misalnya kalian menggunakan spuit yang sudah terpakai sebelumnya, tentu akan merusak kestabilan dari obat intravena yang kita mau kita campur, gitu ya. Nah, dengan alat yang steril, tentunya itu pun kita bisa memastikan obat intravena kita yang tadi yang kita mau cairkan, gitu ya, mau kita ubah dalam bentuk cairan, itu pun juga masih diragap stabil dan steril, gitu ya. Makanya itu juga dalam kondisi khusus, tapi cuman itu saja, gitu ya. Cuman produk yang seperti itu saja, gitu. Nah, sisanya harus di ruang steril. Contohnya misalnya kita menghandle obat sitotoksik, ya, obat kemoterapi, kemudian melakukan pembuatan parenteral fungsi, kemudian repackage, kemudian juga pencampuran obat intravena, itu harus di ruang steril. Kecuali yang contohnya tadi yang saya sebutkan itu ya, dalam bentuk serbuk misalnya. Obat intravena dalam bentuk serbuk yang kita mau kita tambahkan api sebelumnya, itu bisa dilakukan, dibangsalkan, melakukan di depo rumah sakit, gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, itu. Nah, siapa yang melakukan pencampuran? Tentu farmasi, gitu ya. Tentu farmasi yang bekerja di rumah sakit tersebut, di instalasi farmasi. Nah, dalam melakukan pencampuran, seperti yang tadi saya bilang, dia harus punya ruang yang steril. Selain punya ruang, mereka juga di dalam ruangan tersebut, mereka juga punya alat yang kita sebut dengan LAF, laminar airflow. Sama ya, di lab kita ya, kita punya LAF, gitu. Kalau kalian masuk di lab mikrobiologi, kalau nggak salah, farmaset, kimia juga ada, gitu ya, LAF. Nah, itu kita sebut dengan laminar airflow, yang dimana laminar airflow itu khusus untuk obat-obat yang sifatnya tidak toksik. Tapi kalau yang memiliki bersifat sitotoksik, ya, atau sifatnya ya untuk obat kanker, gitu ya, dapat mempengaruhi atau dapat terkontaminasinya, ketika kita terkontaminasi terpapar obat-obat sitotoksik, kita juga mudah, gitu ya, terpapar. Itu kita, rumah sakit tersebut harus sorry, ya. Nah, ketika rumah sakit tersebut punya apa ya, punya spesialisasi cancer, gitu ya. Nah, rumah sakit tersebut harus memiliki
selain laminar airflow, dia harus juga memiliki yang namanya BSC atau kita sebut cytotoxic safety cabinet gitu ya. Cytotoxic kayak safety cabinet atau biosafety lah, biosafety cabinet. Nah, itu BSC ya, biosafety cabinet. Nah, itu untuk obat-obat tadi, obat-obat sitotoksik, obat-obat cancer, kemoterapi. Itu karena harus dipisahkan. Sitotoksik tidak cukup aman kalau kita menggunakan laminar airflow saja. Jadi harus juga berbeda. Jadi istilahnya tidak terkontaminasi satu sama lain. Ya, kalau mau dua-duanya juga bisa, LAV maupun BSC. Jadi LAV untuk yang obat-obat yang non sitotoksik, BSC untuk obat-obat yang sitotoksik. Nah, kemudian selain alat, tentunya ruangannya harus dijaga. Jadi harus aseptis. Ya, nah aseptisnya bagaimana? Dia harus punya HEPA filter. Gitu ya, HEPA kita. Kalian udah belajar di produksi obat, syarat-syarat ruangannya bagaimana gitu ya. Dia harus tentunya memiliki HEPA filter. Itu. Dan ketika kita melakukan pencampuran, rumah sakit tersebut harus memiliki farmasis yang terlatih. Jadi sekali lagi nggak semua farmasis itu memiliki keterampilan, memiliki piawaian untuk mencampurkan obat intravena. Jadi harus dilatih dulu, gitu ya, harus terlatih dulu. Melakukan pelatihan. Kalau misalnya cuma mencampurkan api saja, itu pun juga dilatih ya, itu juga dilatih. Gimana pelatihannya ya, gimana caranya kita menyuntik, misalnya mengambil api gitu ya dengan menggunakan spuit, itu kan juga harus punya pengalaman itu ya, pengalaman dengan ilmu itu gitu. Kemudian bagaimana masukkan apinya atau memasukkan spuit di dalam vial itu dengan benar dan lain-lain. Itu pun juga harus latih. Sama halnya ini, apalagi ini gitu ya, pencampuran intravena misalnya atau menghandling obat sitotoksik, melakukan atau membuat parenteral nutrisi dan apapun itu juga harus terlatih. Gitu, harus punya keterampilan, harus paham fungsi LAV itu bagaimana, harus paham BSC itu bagaimana, harus paham juga cara membersihkan ruangan setelah digunakan dan lain-lain. Tentunya harus punya keterampilan tersebut. Ya, karena juga kalau bicara tentang kebersihan, nggak sembarangan juga, beda gitu ya, beda penanganan antara ruangan biasa dengan ruangan steril gitu ya, cara pembersihan. Kemudian selain ruangan steril harus ada ruangan antara. Ya, sama halnya kalian sudah diajarin, saya yakin kalian sudah diajarin. Di dalam bagian produksi pun ada ruang antara, ruang lain sebelum masuk ruang produksi. Gitu. Ini sama halnya dengan rumah sakit di situ. Nah, ruangan produksi itu ya ruangan aseptis ya. Ruangan produksi itu adalah ruangan aseptis. Jadi ada ruang lainnya seperti ruang persiapan gitu ya, di mana ruang persiapan ini biasanya dilakukan administrasi dulu gitu ya, penulisan di form, kemudian penyiapan alat-alatnya gitu ya, alat kesehatannya yang digunakan untuk dalam pencampuran, kemudian obatnya yang untuk kita campur, kemudian pelarutnya, wadahnya gitu ya, packnya yang baru gitu ya, dengan lengkap dengan beserta etiketnya, pelabelannya, perhitungan dosis, volume cairan, sehingga ketika kita masuk ke dalam ruang produksi kita tidak apa ya, tidak sembarangan lagi gitu ya. Kalau misalnya nulis nih, menghitung di ruangan produksi, menghitung volume atau menghitung proses di ruangan produksi, nggak lagi gitu. Ya, jadi sudah dilengkapi di ruangan persiapan ini. Jadi ketika masuk ke dalam produksi ya udah langsung produksi aja, gitu ya, langsung dicampur saja di situ. Itu berapa milinya dosnya, berapa ini dan ini, gitu langsung dicampur.
gitu ya. Nah, jadi eh, di ruangan produksi atau di ruangan steril hanya melakukan prosesnya saja. Nah, selain di ruangan persiapan ada ruangan cuci tangan, ganti pakaian, karena pakaian nggak boleh yang sama. Misalnya kita kerja atau pakai jas lab aja, nggak boleh, gitu ya, nggak boleh. Karena jas lab kita itu pun juga nggak steril, gitu ya. Jadi ada pakaian khususnya lagi. Nah, kemudian ada ruang antara tadi ya, atau kita sebut dengan anteroom. Nah, atau kita sebut dengan gray room lah istilahnya gitu ya, sebelum masuk ke white gitu. Nah, ruang antara ini itu biasanya eh, tekanannya akan berbeda gitu ya dengan tekanan yang steril atau tekanan yang black room yang di ruang cuci tangan maupun yang bagaimana contohnya ruang antara ini kalau misalnya diproduksi di industri kita tahu ya ada tekanannya yang berbeda supaya butiran-butiran atau mikroorganisme yang masih menempel di dalam baju kita ya yang kita gunakan itu akan jatuh gitu ya, akan hilang. Tapi di rumah sakit, nah biasanya itu ruang antara itu hanya pelewatan saja. Jadi memang di rumah sakit itu kan kalau kita mau skala industri yang benar-benar steril juga nggak mungkin gitu ya, juga nggak mungkin. Jadi ruang antara itu ya cuman ruang pelewatan saja yang dimana kan nanti ruang antara pun juga akan dijadikan untuk ruang untuk peralihan obat yang sudah di eh, diproduksi gitu ya, bukan diproduksi juga ya, dicampur, udah selesai dicampur. Kemudian di ruang antara itulah nanti akan diberikan ke personil yang lain gitu untuk masuk atau untuk eh, diberikan kepada pasien langsung gitu ya, disuntikan. Nah, seperti itu kemudian ada ruang steril, clean room tadi ya, yang ruang steril tadi untuk produksi tadi atau untuk melakukan pencampuran. Nah, kira-kira bayangannya seperti ini denahnya ya, denahnya. Jadi ruang persiapan cukup besar dan di sini lakukan apapun tadi ya, seperti pembuatan etiket, penyiapan tag gitu ya. Kemudian mau menghitung dosisnya berapa, berapa mili yang mau dimasukkan, dosis untuk produk A, produk B dan lain-lain gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada di sini ruang bahan baku. Ya, ruang bahan baku ini adalah ya obat-obat yang tadi yang kita akan mau kita campur gitu atau mau kita buat gitu ya. Kemudian di sini untuk uang pakaian wastafel. Nah, di sini uang antara antara uang pakaian dengan uang wastafel. Ini black room, gray room, dan white room. Gitu. Nah, di sini ada ruang administrasi produk. Ini denahnya hampir sama lah ya. Kalau mau perfect ya ikuti denah rumah denah untuk industri gitu ya. Tapi rumah sakit tidak selalu seperti ini. Ya, tidak selalu seperti ini. Yang penting ada ruang persiapan yang ruang terpisah antara ruang yang steril. Nah, biasanya seperti itu karena keterbatasan eh, tempat gitu ya biasanya rumah sakit tersebut. Minimal ada LAV dan BSC lah. Nah, itu. Nah, LAV dan BSC itu nanti yang dijadikan ruang steril. Sisanya ya masuk dalam ruang antara tadi. Gitu. Nah, ini yang tadi yang saya bilang ya, ruangan steril itu di mana dia harus punya HEPA filter dan ukuran partikelnya harus tidak lebih besar atau tidak lebih banyak dari 350.000 partikel. Ya, jadi hampir sama nih dalam skala industri gitu. Ya, syaratnya sama, harus sama. Ya, suhunya harus 18 sampai 22 derajat Celcius, kelembapannya pun tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering. Kemudian harus punya HEPA filter, tekanan udaranya harus positif dibandingkan ruangan yang lain dan memiliki passbox. Nah, passbox ini nih ya keluar masuknya obat tadi yang sebelum dicampur atau sesudah dicampur tadi. Nah, ini gambar yang bisa kita lihat ya. Jadi
kita lihat lemari ini apa ya? Lemari ini adalah laminar airflow ya, atau juga biosafety toxicity gitu kan. Jadi bentuknya hampir sama gitu ya, bentuknya hampir sama, LAV dengan BSC itu hampir sama. Dan dalam melakukan pencampuran tentunya kita melakukan di dalam sini. Ini contohnya. Ya, nah ini contoh gambar ini adalah contoh pencampuran obat sitotoksik. Ya, ketika kita melakukan handle, seorang farmasis menghadapkan sitotoxic handling, dia harus menggunakan seperti ini karena sifat obatnya bersifat sitotoksik. Bisa yang mencampurkan ini bisa terpapar gitu ya. Bisa terpapar dan terjadi kerusakan nanti. Kalau misalnya kita sering terpapar, kita yang akan jadi sakit, personilnya ini yang yang akan jadi sakit gitu. Yang kena radioaktif lah misalnya seperti itu ya. Nah, kita harus benar-benar pengerjaannya harus dengan hati-hati, kemudian harus safety, ya harus safety, personil yang ini nih harus safety gitu, menjaga dirinya dulu gitu, dan harus benar hati-hati pakai glove ya. Ini juga glove ini harus bukan hanya satu kali aja, tapi bisa 2 sampai 3 glove gitu kita pakai gitu, karena untuk mencegah ketika kita melakukan spuit, pengambilan menggunakan spuit, itu kan ada jarum ya. Kalau misalnya kita nggak terlalu hati-hati, nggak hati-hati, kadang jarumnya bisa apa? Bisa tercucuk di tangan kita. Nah, itu bisa menyebabkan toksik ya bagi personilnya. Jadi memang harus benar-benar hati-hati, harus safety dulu. Dan pengerjaannya pun harus aseptis, ya harus steril juga. Nah, bagaimana saya tahu ini obat dia menghandle obat sitotoksik? Nah, karena ada labelnya ini nih, kalau kita lihat warna ungu, kemudian ada label ini. Nah, ini dia menggunakan atau melakukan pencampuran obat sitotoksik. Ya, nah itu. Nah, ini sekilas tentang laminar airflow. Jadi yang di laminar airflow di rumah sakit maupun di lab kita, ya apapun namanya, tentunya sistemnya sama, gitu ya, sistemnya sama. Nah, kita juga tahu ada obat-obat atau ada kriteria ya dari laminar airflow. Ada yang product protection, ada juga yang uh, bukan untuk biohazard atau chemical fumes ya. Biasanya itu kalau misalnya kita punya lab kimia ada laminar airflow. Kemudian ada juga di mana? Di mikrobiologi pun juga ada. Nah, itu kalau nggak salah itu beda beda tipe ya. Tipe yang di kimia itu yang keluar ya, udaranya keluar ke arah ke personil. Kemudian kalau di mikrobiologi itu yang ke arah bawah gitu ya, yang ke arah bawah atau personil protektor gitu. Kalau misalnya di kimia biasanya itu yang produk protektor ya, produk protektor karena eh, harus dijaga stabilan dari kimiawinya gitu. Dan sifatnya tidak berbahaya bagi personil gitu ya. Nah, ini gambaran kalian pasti sudah belajar lah ya bagaimana fungsi LAV ya, bagaimana fungsi LAV. Dan seorang personil nih operator LAV di sini dia nggak boleh lebih dari 8 jam ya, tidak boleh lebih dari 8 jam, harus kurang dari 8 jam atau sama dengan 8 jam gitu ya, sama dengan 8 jam. Karena apa? Karena semakin lama dia akan semakin terpapar gitu. Oke. Kalau lebih kalau
lebih ya itu tadi kemungkinan terpaparnya lebih tinggi. Kemudian jika eh, rumah sakit tersebut tidak bisa mengkondisikan sesuai dengan skala industri untuk ruangannya, tentu rumah sakit pun bisa juga menggunakan ruangan dengan kondisi yang khusus. Maksudnya gimana? Di sini ya tadi kita mungkin tidak bisa dengan ruangan steril gitu ya, membersihkan dengan ruangan saya tekanannya kurang lagi, tekanannya harus partikelnya harus 350, kurang dari 350.000 dan lain-lain. Tapi yang penting dia memiliki love gitu ya, memiliki love yang memang benar steril di situ. Itu love yang bagus tadi, love yang bagus. Kemudian ruangannya pun juga ruangan bersih ya, dalam masuk ruangan yang grey lah, meskipun masuk ruangan yang grey tapi bersih. Kemudian pintu dan jendela, celah-celah jendela itu harus ditutup. Jadi nggak boleh ada ventilasi gitu ya, ruangan di rumah sakit tersebut ketika ruangan tersebut dijadikan untuk pencampuran obat intravena, tidak ada celah sedikit pun yang terbuka gitu ya. Kayak tadi ventilasi yang saya bilang, jendela itu semua harus tertutup rapat ya. Kemudian pintu pun juga rapat ya. Jangan sampai ada pintu yang bercelah. Kemudian tidak boleh ada wastafel di dalamnya atau tidak ada apapun di dalamnya. Rak, papan tulis kah, meja kah. Meja mungkin oke ya, meja mungkin oke, tapi tidak sembarang meja. Biasanya meja yang sifatnya yang stainless steel gitu ya, stainless steel. Kemudian kursi boleh, tapi juga kursinya pun juga tidak kursi plastik atau eh, kursi apa yang ada busanya gitu ya. Jadi ada kursi yang kursi besi gitu. Kemudian lantai selalu didisinfektan, harus dibersihkan, dindingnya pun juga harus dicat eh apa namanya ya? Saya lupa. Dicat khusus gitu ya, yang licin gitu. Bukan cat kayak cat biasa yang kita ada di ruangan kita ya, yang agak kasar, yang agak matte gitu. Dia harus licin sehingga mudah untuk dibersihkan. Nah, meja pun tuh ya, meja nih itu pun juga harus jaraknya atau jarak dari laf ke meja, meja maupun laf memiliki jarak ya, memiliki jarak dari pintu. Nggak boleh dekat dari pintu, jauh. Kalau pintunya kita di ujung meja dan lap, harus di ujung juga, di ujung berseberangan dengan pintu. Kenapa demikian? Ya karena ketika pintunya terbuka, ya ketika semakin dekat dengan lap dan meja, ketika pintunya dibuka tentunya akan mudah terkontaminasi dari luar karena kan terbuka gitu. Kalau semakin jauh, ya paparannya juga akan semakin jauh gitu. Jadi tidak terkontaminasi dari luar gitu ya. Maafnya. Nah, ini contoh real di rumah sakit. Nah, contoh real di rumah sakit seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi sedemikian dikondisikan ruangan khusus ini nih ya, kita nggak bisa, misalnya rumah sakit itu memang keterbatasan gitu ya, tapi kita bisa mengkondisikan uh, ruangan tersebut memang udah bersih, memang langsung udah bersih, kemudian ada meja, ada ini yang sesuai dengan ini yang selalu dibersihkan dan lain-lain. Gitu. Nah, di sini seperti ini, contohnya dia pakai keramik, gitu ya, dindingnya dikeramikin. Nah, gitu. Kemudian di sini ada tempat pengerjaannya, pencampurannya.
pencampuran atau juga yang misalnya cuman melakukan pencampuran atau penambahan api, ya, penambahan api. Tapi kita nggak boleh di sini melakukan pencampuran atau repackage atau misalnya apa namanya toxicitas handling gitu ya, karena di sini tidak ada love-nya. Nah, meja di sini cuman bisa kita lakukan untuk tadi penambahan atau obat-obatan intravena yang ditambahkan dulu api gitu ya, atau cairan infusa lainnya. Nah, kita juga penambahannya atau menggunakan kayak gini juga gitu ya, dengan menggunakan glove gitu. Jadi hanya ruangan kalau misalnya dalam kondisi khusus tadi, kalau pencampuran cuma satu obat saja seperti cuma penambahan api saja, itu bisa dilakukan ruangan yang memang ruangan khusus ya, yang bersih tadi, kemudian ada peralatannya. Tadi saya bilang harus menggunakan stainless steel mejanya atau troli khusus, kemudian alkes yang bahan habis pakai, kita juga harus menggunakan masker, sarung tangan, bebas powder, kemudian menggunakan spoit, menggunakan alkohol untuk membersihkan gitu ya. Jadi ketika kita mau memasukkan spuit di dalam botol api pun kita swipe alkohol. Jarum spuit juga swipe kita alkohol, kita masukkan, kita ambil apinya, kemudian swipe lagi alkohol di atas vial yang mau kita masukkan apinya, kemudian kita masukkan api di dalam vial tadi yang berisi serbuk tadi. Jadi memang benar-benar tekniknya teknik aseptis. Nah, bicara tentang pencampuran, tentu tadi ketika kita mencampurkan sesuatu, tentu akan mengubah sifat kimiawi dan fisikanya. Sehingga sama dengan kita ketika kita mencampurkan obat satu dengan obat yang lain, kita akan mengubah expired date-nya, batas waktu penggunaannya. Ya, jadi nggak akan sama lagi nih. Misalnya contoh, obat A, kita mau campur obat B, kita sudah mencampurkan. Nah, sedangkan kita tahu obat A, expired date-nya misalnya bulan 5 tahun 2025. Produk B, bulan 8 tahun 2025. Ketika kita campur, ketika kita campur produk A dan produk B, kita mau pilih yang mana expired date-nya? Bisa nggak kita pilih? Oh, ini bulan 8, oh ini jadi bulan 5. Boleh nggak kayak gitu? Enggak ya. Jadi expired date yang produk A dan produk B itu tidak berlaku lagi ketika produknya sudah menjadi produk AB. Ya, paham ya sampai di sini ya? Jadi expired date yang tertera nih di produk A dan di produk B, ketika kita mencampurkan produk A dan produk B yang menjadi produk AB, itu kita nggak bisa lagi menggunakan expired date yang ada. Dan nggak bisa lagi, nggak boleh, nggak sama. Ya karena tadi kimiawinya berbeda. Sehingga bagaimana caranya? Sehingga kita sebut ketika kita melakukan pencampuran tersebut, kita kita harus menghitung juga beyond use date-nya. Ya, kita menghitung beyond use date-nya. Kita mengukur batas waktunya. Sampai kapan obat ini? Ya, ada ya perhitungannya beyond use date ya. Gitu. Nah, pengukuran itu dia bisa diadaptasi dalam USP. Ya, di USP. Nah, ini kalau kita bicara produk farmasi, USP ini buku referensi kita. Gitu ya, buku referensi kita. Kita tergantung lagi nih, beyond use date ini tergantung obat apa nih yang kita handle. Ya, apakah masuk dalam kategori resikonya rendah atau resikonya tinggi?
ya, atau maksudnya resiko tinggi ke sedang ya, sedang ya, rendah ke sedang. Kemudian atau juga dia resikonya rendah, tapi beyond use date-nya kurang dari 12 jam. Nah, itu kita bisa ini. Ya. Nah, ini contohnya kalian bisa baca sendiri, gitu ya. Jadi berapa jam nih bisa bertahan? Di suhu ruangan kah? Berapa jam? Di suhu dingin berapa jam? Gitu ya. Atau dibekukan, bisa nggak dibekukan? Misal seperti itu. Nah, itu tergantung lagi dari sifat kimiawi dari obat-obat yang kita campur. Hmm. Nah, dan USP pun juga secara umum bisa di obat-obat campuran. Ini nggak semua ya, tapi persyaratannya untuk dalam penyimpanan setelah pencampuran kita harus sesuaikan dengan persyaratan USP dengan suhu temperatur lah atau suhu dingin atau freezer gitu ya. Celsiusnya derajatnya berapa derajat untuk penyimpanan gitu ya. Ini kita harus sesuaikan dengan USP. Karena kadang rumah sakit itu melakukan pencampuran itu tidak sekali pakai gitu ya. Sekali kita campur untuk sekali pakai enggak. Jadi bisa beberapa hari atau beberapa kali pakai gitu. Jadi harus ada penyimpanannya, harus disimpan dengan kondisi yang tepat. Nah, sesuai dengan USP juga, ya, sesuai dengan USP juga, kalau misalnya dalam bagaimana menentukan BUD-nya, gitu ya, BUD-nya ini, beyond use date-nya ini, dalam penyimpanan atau di ruangan khusus, gitu ya. Nah, biasanya digeneralisasikan, ya, generalisasikan. Nah, contoh misalnya nih, ada beberapa sediaan farmasi, kalau misalnya obat injeksi dalam kemasan vial, multiple dose, ya, itu bisa disimpan dalam kurun waktu 28 hari. Kalau single dose, dia hanya digunakan dalam 1 jam. Contohnya apa tadi? Contohnya yang tadi, obat vial yang dalam bentuk tersebut kemudian kita tambahkan api. Ya, dia sifatnya single dose, ya dalam 1 jam dia sudah, kalau nggak di intravena, ya, dan dikasih ke pasien, dia harus dibuang dalam 1 jam. Gitu. Kemudian, kalau misalnya obatnya dalam kemasan ampul, ya tetap ya di ampul itu 1 kali pakai gitu ya menggunakan single dose. Ada juga yang kemasan 1, 2, 3 mili yang agak besar gitu ya dalam kemasan ampul, itu pun juga tidak bisa disimpan terlalu lama gitu. Bisa disimpan tapi dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya sirup kering yang sudah dilarutkan pun itu batasnya adalah 14 hari. Ya, 14 hari yang sudah dilarutkan. Ada ya sirup kering yang sudah dilarutkan ya, itu batasnya 14 hari. Kemudian sirup, nah sirup yang sudah dibuka ya, tutupnya itu 6 bulan. Tetes mata, salep hidung, salep telinga yang sudah dibuka itu juga maksimal 1 bulan. Jadi kalau ada obat di rumah kalian, di kos kalian, berupa sirup kah, tetes mata, hidung, salep mata, salep hidung, yang dirasa udah lama dibuang. Biasanya orang nggak met ini adalah tetes mata. Ya, tetes mata. Jadi dicek ya. Jadi tetes mata itu maksimal 1 bulan. Ketika kalian beli tetes mata, orang rumah kalian beli tetes mata, pas sudah dibuka, ditulis di kotaknya itu atau di sediaannya, expired date-nya berubah. Misalnya 1 bulan nih masanya.
habis itu dibuang. Jangan punya rasa mubazir ya, gitu. Karena tetes mata, tetes telinga itu juga harus sifatnya steril. Kalau masuk, ya, ditetes lagi dibuang, melebihi batas BUD-nya, stabilitasnya, kimiawinya sudah berubah semua. Paparannya pun mungkin ada terjadinya paparan terhadap mikrobiologi. Ya, jadi mulai kalau kalian sudah tahu seperti ini, silahkan dipraktekkan di rumah. Ya, diinfokan sama orang rumah gitu. Oke, meskipun memang kita paham ya, penggunaan tetes mata, salep mata itu jarang sekali gitu, kecuali memang orang-orang yang punya penyakit mata kering, dia akan selalu menggunakan tetes mata. Tapi kalau misalnya cuman tidak ada penyakit mata kering, hanya beberapa kali saja misalnya sakit mata, misalnya seperti itu ya, mata merah kena debu gitu, pasti jarang banget gitu ya kita dapatkan gitu. Dan eh, tentu obat tetes mata kita akan nggak digunakan terus-menerus, pasti akan tersimpan. Bionusdat juga, jadi perlu diperhatikan, bionusdat itu dia bukan termasuk dalam lama pemberian. Ya, kita tahu ya kalau bicara tentang lama pemberian itu eh, kayak ibaratnya adalah infusa. Ya, infusa. Dia ini enggak sifatnya infusa, satu kali injek dia. Kemudian mau digunakan, injek lagi. Seperti itu. Kalau lama pemberian, bicaranya itu kayak dalam bentuk infusa. Berapa lama sih di infusa ini? Dalam 500 mili, tetesannya masuk ke dalam tubuh ini mau di berapa lama? Gitu, 2 jam, 8 jam, 1 jam, 2 jam, 4 jam, 8 jam kah? Gitu ya. Nah, tergantung lama pemberiannya. Tapi kalau untuk lama pemberian, maksimal 24 jam. Gitu ya. Kalau misalnya kita infusa ini, infus gitu ya, misalnya maksimal 24 jam. Botol infusa itu harus habis. Tapi biasanya ada yang lebih cepat, gitu ya. Cepat tergantung kondisi pasien. Saya pribadi dulu sempat di opname, saya perlu sediaan infus secepat mungkin. Jadi nurse, perawat itu ngasih saya itu dalam 1 jam udah habis dalam 500 mili. Itu pun dalam kondisi memang benar-benar khusus ya waktu itu. Dalam 1 jam. Tapi setelah itu ya 2 jam, 4 jam, 8 jam, bahkan ada yang 24 jam. Itu maksimal. Ya. Nah, ini secara umum digunakan ya BUD ini yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya ya, trial and error. Kemudian itulah nanti yang digunakan secara general gitu ya BUD ini. Kemudian tadi setelah dilakukan pencampuran akan ditempelkan etiket atau bahkan sudah diberikan etiket sebelumnya nih pada package yang baru. Nah, etiket ini harus detail, ya harus detail isinya. Isinya yang pertama itu tentunya adalah nama identitas pasien, ya namanya, registrasinya, tanggal lahirnya, ruangan mana dia berobat, ruangan mana dia diinap, kemudian nama obatnya apa, cairan infus yang dicampur apa, cairan yang diinfus itu apa, kemudian dosis obatnya berapa, volume cairan infusnya berapa, kemudian tanggal peracikannya, kemudian waktu bionuse date-nya, volume akhirnya, dan kecepatan pemberiannya harus dicantumkan di etiket tersebut. Jadi harus detail ketika kita melakukan pencampuran, kemudian kita package, etiketnya harus lengkap ini. Ya, kenapa harus lengkap seperti ini? Karena tentu yang melakukan
yang melakukan pemberian obat bukan kita lagi, tapi personil yang lain. Sehingga pun harus jelas dan detail penjelasannya, informasinya. Kadang kalau sudah sampai di bangsal, bukan farmasi lagi yang ngasih obat intravena. Siapa? Ya nurse, perawat yang akan memberikan. Gitu ya. Kalau misalnya etiketnya tidak detail, tentu akan menyebabkan apa? Kesalahan. Gitu ya, akan menyebabkan kesalahan. Jadi etiketnya harus sedetail mungkin. Berbeda ya, berbeda dengan etiket yang misalnya obatnya sudah diproduksi di industri. Nggak perlu diracik lagi, nggak perlu dicampur lagi. Langsung aja yang biasa, palingan identitas pasien. Kemudian nama obat, poin 1, 2, dan 3. Poin 4, 5, 6, 7 nggak ada. Ya. Sama dengan spuit juga. Obat alat habis pakai spuit. Ya, harus juga diberikan etiket ya, per pasien. Karena apa? Karena bisa terkontaminasi. Tapi biasanya tidak perlu juga ya, biasanya tidak perlu juga melakukan penambahan etiket karena spuit pun juga langsung sekali pakai buang gitu ya. Tapi memang harus benar-benar spuit yang kita gunakan itu adalah spuit yang memang belum pernah terpakai sebelumnya. Sudah masih terpackage, masih terbungkus rapi gitu ya, masih terbungkus rapi, ya, tidak terbuka bungkusannya. Dalam pencampuran tentunya itu dapat mengalami kendala-kendala, ya, dapat mengalami kendala. Kendalanya apa? Kendalanya biasanya berupa personilnya, alatnya, kecepatan pelayanan, gitu ya. Itu ad- pasti ada kendalanya seperti itu. Personilnya gimana? Personilnya ini ya itu tadi farmasinya kurang, farmasis ya yang bisa menghandle itu nggak ada. Misalnya banyak farmasis nih di rumah sakit, ya bekerja di rumah sakit banyak, tapi nggak memiliki kemampuan untuk melakukan pencampuran. Maka ada beberapa rumah sakit yang memang mendelegasikan ke perawat. Gitu. Karena perawat prakteknya jago banget mereka, ya prakteknya jago banget mereka. Karena mereka pun juga belajar, ya mereka pun juga belajar untuk uh, mencampur gitu ya, mencampur obat suntik itu dia juga belajar mereka. Bahkan langsung praktek mereka. Kalah dengan kita, dengan seorang farmasis ya. Saya nggak tahu kenapa sampai saat ini farmasis itu sangat kurang dalam praktek langsung ke pasien. Ya, sampai saat ini. Coba kalian jago cuma di lab kotor doang gitu ya. Kalian udah beberapa tahun di kampus, kita cuma jago itu tuh di lab dalam doang, lab kotor kita bilang. Ya, tapi dalam kenyataannya pas di realita kita masuk ke praktikum ke rumah sakit, ya. Contohnya nih di rumah sakit, pada saat kalian ambil mata apa ya, ngambil program studi lah, apoteker. Apoteker kita cuma 1 tahun, praktek di rumah sakit itu sekitar 2 sampai 3 bulan.
itu pun di prakteknya nggak semua rumah sakit memperbolehkan kita untuk mencampur bahan ini. Sedangkan perawat, dia masih sekolah, dia sudah diajar menyampurkan gitu ya, alat menyampurkan obat suntik, obat intravena. Ini kekurangan kita ya, masih ya kekurangan pendidikan farmasi, masih kita minim praktek hal seperti itu. Ya, sehingga tentu ada kendala pada saat di lapangan ya, kendala rumah sakit tersebut adalah personil farmasis yang kurang melakukan atau kurang skill gitu ya, skillnya kurang kita dibandingkan dengan perawat sekali lagi ya. Semoga kedepannya skill kita di lapangan gitu ya itu makin jago gitu. Bukan hanya di dalam ruangan, bukan hanya cuma ngambil-ngambil obat saja. Oke, nah ini kendalanya sehingga didelegasikanlah kepada perawat ya. Jadi ya kalian harus berlapang dada ya ketika kalian masih dianggap remeh nantinya kalau kalian bekerja di rumah sakit kah atau di klinik kah atau ya minimal di rumah sakit lah. Banyak masih standar-standar yang masih dianggap remeh gitu ya farmasi. Tapi memang kita juga harus sadar kurikulum kita pun masih nggak cukup baik untuk skill kita terasah gitu ya. Nah, gitu. Jadi nggak perlu marah kalau kita di diomongin kayak gitu. Jadi memang kita perlu belajar lagi, perlu skill apa ya, memperasah skill lagi gitu ya. Contohnya dalam ini. Nah, dalam ini. Nah, selain personil, ternyata ada juga pengaruhnya di mana? Di bangsal, ya, di bangsal. Kalian pernah masuk rumah sakit nggak? Masuknya dalam artian berkunjung lah di rumah sakit, menengok, menjenguk, keluarga di rumah sakit yang masuk ke bangsal. Bangsal tahu ya, dalam satu ruangan itu banyak banyak orang di sana. Gitu. Ketika kalian pernah ke sana, kalian pernah nggak lihat farmasi di sana? Seorang farmasis di sana standby. Jarang ada. Gitu ya, jarang banget. Perawat ada yang ada. Jadi tentunya perawat itulah yang akan memberikan injeksi seperti injeksi antibiotik, ceftriaxone, cefotaxime, meropenem gitu ya, yang harus diberikan langsung kepada pasien. Karena ya personil yang harusnya yang menghandle itu obat itu adalah farmasi, masih dilakukan oleh perawat. Gitu. SDM lagi sekali lagi ya, SDM-nya kurang. Ya, SDM-nya tidak mau standby. Standby-nya cuma di depo. Gitu. Depo rawat jalan, depo rawat inap. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kendalanya adalah personil, jadi harus didelegasikan ke perawat, maka perawat tersebut juga harus diberikan pelatihan. Ya, diberikan pelatihan, diberikan juga sertifikat setelah melakukan pelatihan. Ya, karena nggak semua juga perawat bisa menghandle itu. Jadi memang harus pelatihan juga lagi, gitu ya. Pelatihan, dibuat sertifikat lagi. Oh, ini khusus untuk perawat yang didelegasikan, gitu. Ya, dia sudah harus tahu bagaimana pencampurannya dan lain-lain. Tapi biasanya rumah sakit besar, ya rumah sakit yang berakreditasi unggul, gitu. Dia sudah memiliki personel khusus, yaitu seorang farmasis yang melakukan pencampuran obat suntik. Tidak lagi delegasikan, gitu ya. Nah, itu sudah rumah sakit yang besar. Tapi rumah sakit tipe B, C, misalnya dalam akreditasinya B, akreditasinya C, yang dimana personelnya pun juga kurang, gitu, farmasis juga kurang, itu bisa dilakukan delegasian. Nah, seperti itu.
dan cuman untuk apa? Cuman untuk dalam kondisi khusus tadi, obat-obat dengan kondisi khusus tadi saja, bukan untuk menghandle produk yang ada yang harus dihandle di ruang steril. Gitu. Nah, ada pertanyaan dari di sini untuk pencampuran obat? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau tutup kelas untuk sesi yang pertama. Ibu, saya izin konfirmasi, Bu. Iya, silakan. Absennya itu error, Ibu. Jadi saya belum absen, Ibu. Siapa namanya? Mawar Indrian Syam, Ibu. Maaf, apa? Mawar ya? Mawar Indrian Syam. Ya, Oke. Ibu. Name-nya? 075, Ibu. 075 terakhirnya ya. Oke, sebentar coba saya cek dulu. Permisi, Ibu. Iya, Kamera saya nggak mau kedetek, Ibu. apa? Kameranya saya tadi nggak mau kedetek, Bu. Baru ketutup gitu, Bu. Saya masih foto. Untuk absen. Iya, Bu. Siapa namanya? Muhammad Rum Zaki, Bu. Limnya 019. 19. Khairul Muzaki ya. Iya, Ibu. Oke. Oke, silakan di absen lagi untuk part yang kedua. Silakan buka lagi start-nya, kemudian dicoba absen. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, saya akan lanjutkan lagi untuk bahas tentang teknik aseptis tadi ya. Dalam melakukan baik itu pencampuran obat suntik, intravena gitu ya, kemudian pengemasan ulang, repackage, obat injeksi, penyiapan nutrisi parenteral maupun penanganan sediaan toksik, perlu menggunakan yang namanya teknik aseptis. Terlepas itu di ruangan mana, di instansi mana, penggunaan teknik ini harus dilakukan ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan, 4 kegiatan yang ada di kotak kuning ini, ya di slide. Harus menggunakan teknik aseptis. Apa sebenarnya teknik aseptis? Mungkin tadi udah diajarkan ya. Jadi teknik aseptis ini adalah prosedur, ya prosedur di bawah kondisi yang terkontrol, ya penanganan, prosedur, metode
gitu ya, untuk mencegah maupun meminimalkan terjadinya kontaminasi dari mikroorganisme atau partikel kontaminan lainnya. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk mempertahankan sterilitas sediaan. Karena obat kita ini nih sediaannya steril, gitu ya. Tentu kalau kita melakukan tadi pencampuran maupun obat-obat yang harus dimasukkan di dalam rute intravena, tentunya harus melakukan teknik aseptis. Dan teknik aseptis ini harus dilakukan pelatihan ulang meskipun secara teoritis kalian dapatkan. Contoh misalnya sekarang kalian sudah diajarkan oleh saya, oleh dosen-dosen yang lain tentang teknik aseptis. Tapi pada saat nanti kalian di lapangan, kalian akan kerja, kemudian ditunjuk, kalian juga harus diasah ulang skillnya, yaitu dilakukan atau melakukan pelatihan. Bagaimana caranya pelatihan teknik aseptis ini? Prakteknya, gitu ya, praktek dan pelatihan. Nah, setelah melakukan pelatihan, kalian sudah dapat sertifikat, sudah dinyatakan, oke, kalian lulus untuk sesuai dengan teknik aseptis, sudah punya skill tersebut, barulah kalian melakukan kegiatan teknik aseptik yang ada di pekerjaan kalian, gitu ya. Kalau misalnya kalian kerjanya di rumah sakit. Nah, kalau bicara tentang sumber kontaminan, tentunya kita sendiri pun, petugasnya pun juga menjadi sumber kontaminan. Kenapa? Ya karena tangan yang kita punya gitu ya, kita kan nggak tahu selalu badan yang kita punya ini kan terpapar terus dari luar gitu ya. Kemudian dari bangsal misalnya, dari sentuhan lain dan lain-lain, aliran udara dan lain-lain, itu menjadi sumber kontaminan. Baju kita misalnya seperti itu. Apalagi misalnya personilnya yang dikit-dikit keluar untuk melakukan rokok misalnya segitu. Pasti terpaparnya badan kita, badan yang perokok kan penuh asap ya. Penuh asap, terkontaminasi asap rokok. Nah, itu pun juga makanya jadi sumber kontaminan. Sehingga kalau misalnya petugasnya pun harus punya spesifikasi jadinya. Kalau tugas untuk melakukan melakukan teknik aseptis ini. Nah, selain petugasnya atau personilnya sebagai sumber kontaminan, udara di sekitar, kemudian lingkungan dan ruangan pun itu juga menjadi sumber kontaminan. Nah, kemudian alat pun juga. Jadi alat ini adalah merupakan titik kritis, ya. Titik kritis di sini adalah alat itu harus benar-benar steril. Meskipun memang personilnya, lingkungannya, udaranya itu tidak steril, tapi peralatan yang digunakan itu harus steril. Nah, itulah kita sebut dengan titik kritisnya. Peralatannya apa? Sirin ya, peralatannya spoit. Pencampuran itu pasti gitu ya, pasti menggunakan spoit. Nah, spoit itu terdiri atas sirin dan jarum. Nah, sirin sendiri pun ada tipnya, ada plangernya, gitu ya, ada plangernya, dan bisa dilepas. Tapi kalau misalnya satu kali saja, itu kadang tidak bisa terlepas, gitu ya, tidak bisa terlepas nih plangernya dari tipnya. Kemudian jarumnya. Ya, jarum ini bisa dibuka ya, bisa dipasang juga kembali. Nah, kemudian ada tipe-tipe jarum juga, ada tipe jarum yang kecil, ada yang lebar, ada yang panjang besar, gitu ya. Nah, itu tergantung. Nah, yang penting ada jarum. Jarum ini dapat bisa dilepas maupun dipasang di bagian tip. Seperti itu, ya. Ini udah jadi teman kalian lah. Spoit, siapa sih yang nggak pernah megang spoit di sini? Nggak mungkin, pasti megang, gitu ya. Kemudian, nah spoit itu salah satu
bukan salah satu ya, selalunya kita akan gunakan. Nah, kemudian produk obatnya, nah tadi produknya bisa berupa ampul, kemudian bisa vial. Ya, ampul kita tahu di sini ampul kayak gini bentukannya, dan di mana lehernya ini akan kita patahkan, gitu ya. Karena ada leher, ada kepala, dia juga ada shoulder juga, dan ada bodinya juga. Hampir sama nih dengan bentuk manusia ya. Tapi nanti pada saat ampul, kalau kita ingin mengambil cairan di dalam ampul, kita harus mematahkan lehernya dulu, dibuka gitu ya, dengan patahan tersebut. Baru nanti kita akan bisa mengambil cairan di dalam ampul dengan menggunakan spoil. Nah, kalau vial ini tidak perlu membuka atau mematahkan lehernya, tapi cukup dengan memasukkan jarum ke dalam vial tersebut. Gitu ya, jarum supit ini masuk, kemudian kita tarik gitu pelangernya. Nah, cairan yang ada di dalam vial akan masuk ke dalam spoil. Nah, itu berapa milinya kita mau ambil. Ya. Vial ini bisa dalam bentuk single dose, bisa juga dalam bentuk multiple dose. Makanya dia bisa berkali-kali pakai. Gitu. Jadi kepalanya pun tidak perlu kita buka di sini. Karena ada tutup karet ini. Nah, tutup karet ini didesain, ini sudah memang anti mikrobakteri. Ya, bebas dari mikrobiologi. Makanya kalau misalnya mau ngambil ini, jangan sekali-sekali kamu buka kepalanya ini. Dimasukin aja langsung jarumnya ini. Gitu ya, diingat ya kalian ya. Kalau nanti ada ujian OSCE, nah ujian OSCE, kemudian kalian lupa teknik begini, ada beberapa mahasiswa, kalau saya pada saat saya jadi penguji OSCE, karena mungkin saking deg-degannya atau bagaimana, ngeblank, jadi dibuka lah ini vial ini. Ya, tutup vial ini. Oh, itu kesalahan besar, ya. Tentu tidak lulus mahasiswa tersebut, ya. Harus ngulang lagi OSCE selanjutnya. Nah, seperti itu. Kecuali beda halnya ketika kalian itu diberikan ampul. Kalian harus membuka ampul, karena ampul itu tidak ada tuh tutup karet, gitu ya. Mau disuntik di badan manapun ampul nggak akan bisa dengan suntikan spoid karena kaca. Kalian harus mematahkan lehernya. Nah, itu. Mematahkan lehernya pun juga harus punya teknik. Ya, pernah nggak kalian mematahkan leher ampul? Pernah coba nggak? Kalian semua 41 orang ini pernah nggak? Ada nggak prakteknya? Belum pernah Mematahkan ya. ampul? Belum pernah ya? Wih, sayang sekali. Ya, kalian belum, sayang sekali kalau kalian nggak pernah mematahkan ampul ini. Bagaimana sensasinya gitu ya? Kalau kalian kasar sedikit, itu akan pecah sebadan-badan ampul. Ya, itu sebenarnya perlu ada, tapi ya itu tadi kalau misalnya kondisi keuangan, ya kita kan bicara tentang kalau produk tentunya kita nggak bisa memproduk ampul ya di fakultas gitu ya. Dan mungkin fakultas juga kesulitan untuk menyediakan produk dalam sediaan ampul dan harus kalian coba buka sendiri latihan. Emang agak sulit, makanya kalian belum pernah. Tapi teknik membuka ampul ini pun juga harus dibiasakan ya, harus terbiasa. Karena kalau salah sedikit dia nggak buka, salah sedikit pecah gitu ya. Kalau salah sedikit pun malah kepalanya jadi pecah atau badannya. Nah, seperti itu. Itu memang harus latihan pembuka ampul ini. Nah, itu. Dan rasakan sensasinya ya, sensasi petahannya taknya gitu. Beda dengan vial ya, beda dengan vial. Nah, vial tuh nggak punya sensasi untuk kita patahkan lehernya. Dan juga nggak perlu ya vial itu. Apalagi membuka itu juga nggak perlu. Kecuali sudah habis, mau kita bersihkan misalnya begitu ya. Dan vialnya mau kita pakai di kondisi atau di keperluan praktikum, misalnya seperti itu, boleh dibuka kepalanya ini. Gitu. Nah, ya, jadi
ampul, dan vial. Nah, ketika kita sudah menyiapkan spuit, kita ada spuit steril, kita ada, kemudian produknya dalam bentuk vial, dalam bentuk dalam bentuk ampul juga sudah ada. Kemudian, nah, ada prosedur lainnya yang harus disiapkan. Ya. Nah, prosedur teknis aseptis ini. Pertama, apa? Ya, sama seperti halnya kalian ketika kalian masuk praktikum. Perhiasan, pergelangan tangan, cincin, jam, semua dilepas. Ya, semua dilepas. Jadi nggak ada itu, ada cincin, kemudian ada gelang, ya. Meskipun kalian pakai glove, itu harus dilepaskan semua. Khusus untuk penyiapan injeksi, harus dilepaskan semua. Kemudian, dalam melakukan pengerjaan penyiapan obat injeksi, dalam ruangan itu tuh nggak boleh sambil makan, minum, makan ciki, cemilan, dan lain-lain. Bahkan bicara pun tidak dianjurkan. Makanya nanti di dalam ruangan steril, itu nggak boleh ada pasangan di situ. Misalnya berdua nih kerjanya. Nggak. Boleh berdua, tapi nggak boleh ngomong. Ya, fokus terhadap pekerjaan tersebut. Tapi kan bosan ya Bu, gitu ya, ngomong sama ini sambil ini. Nggak boleh. Ya karena untuk apa? Tadi sekali lagi personilnya ini, kita ini adalah sumber kontaminan. Kita ngomong meskipun menggunakan masker, gitu ya, itu pun juga akan apa? Akan eh, memungkinkan untuk terkontaminasi. Gitu. Kemudian tidak ada boleh material-material yang lainnya. Minimal itu tuh di atas meja penyiapan. Jadi meja yang stainless steel tadi itu tidak boleh ada apapun selain produk tadi dalam bentuk vial maupun ampul dan spuit, alkohol, swipe, misalnya alkohol swab di situ. Harus ada di situ semua. Tidak boleh ada hal-hal yang lain. Buku kah, kalkulator kah, catatan di situ kah, pensil, pulpen, nggak boleh ada. Oke? Kemudian kemasan alkes atau misalnya penyimpanan alkes itu harus dibersihkan. Biasanya itu kan alkes itu tuh yang misalnya spuit-spuit itu dimasukkan ke dalam kayak seperti tempat kotak pensil ya, tapi dia berupa stainless steel juga gitu ya. Nah, itu pun juga harus dalam keadaan bersih. Tidak ada boleh debu yang terlihat di situ. Makanya kalau kalian perhatikan nih, sekali lagi kalau kita lihat masuk rumah sakit, datang ke rumah sakit, coba perhatikan alat-alatnya seperti itu ya, alat-alatnya itu. Nggak ada yang ada debunya gitu. Karena memang harus steril. Itu ya alat-alat alkes ya, terutama ya, bukan alat-alat kayak seperti meja, buku, itu ini. Nah, perhitungan semuanya tadi, perhitungan dosis dan maupun lainnya, itu harus dikerjakan sebelum pengerjaan tersebut. Ya, sebutan tersebut. Nah, kemudian, baik itu sebelumkah, selama, sesudah pengerjaan, petugas harus mengecek ulang. Jadi sebelum tadi perhitungan dosis, pembuatan etiket, dan lain-lain, itu petugas itu yang akan melakukan. Kemudian selama itu pada saat dia melakukan produksi tadi, melakukan prosedur pencampuran tadi, kemudian sesudah penyediaannya pun juga dicek lagi. Ya, sebelum diberikan atau dimasukkan ke pas box ini ya. Nah, itu diidentifikasi ulang lagi, kemudian dijumlahkan ulang atau dilihat lagi, kemudian sesuainya itu juga harus dicek ulang. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya ada petugasnya 2 orang, nah satunya itu biasanya dia di luar, yang pasca setelah pencampuran.
Nah, petugas yang ada di luar, bukan di ruangan steril, itu pun juga harus tahu gitu ya, harus tahu alurnya gitu. Harusnya alurnya tahu, dosisnya tahu, semuanya pada semua tahu. Gitu ya. Dia mengerjakan apa, dia melakukan apa, kita mau buat atau mencampurkan obat apa, personel ini itu petugas itu tahu semua. Jadi itulah langsung dicek sebelum kita memberikan atau disuntikan kepada pasien gitu ya, supaya tepat nih pengerjaannya, tidak ada kesalahan. Nah, kita sebagai petugas atau personil tentunya sebelum kita melakukan pengerjaan teknik aseptis, kita juga harus melakukan pembersihan diri untuk mengurangi tingkat kontaminasi pada diri kita. Makanya penting dan wajib kita menggunakan APD, ya, alat pelindung diri. Karena baju yang kita gunakan, kita sudah dari mana-mana gitu ya. Mulai dari rumah, menuju ke kantor, ke rumah sakit gitu ya. Belum lagi ngobrol, belum lagi bekas makan, bekas rokok, bekas polusi, dan lain-lain. Sehingga ketika kita ingin melakukan penyiapan obat injeksi, petugas tersebut harus menggunakan APD atau mengganti bajunya menjadi APD, kemudian mencuci tangan dengan sabun aseptis sesuai dengan prosedur. Kita tahu ya prosedur pencucian tangan, ya kita sebagai calon petugas kesehatan harus mengaplikasi itu. Ya cuci tangan 20 detik, 30 detik dengan 7 kali atau 7 teknik. Nah, setelah dicuci ya sesuai dengan prosedur, dengan sabun aseptis, kemudian dikeringkan tangannya. Mungkin kalau kalian pencinta drama Korea, misalnya ya suka banget dengan nonton drama Korea yang film yang kerja di rumah sakit, coba kalian perhatikan, gitu ya. Coba kalian perhatikan di film saja dia menggunakan metode self apa aseptis, gitu ya, dengan cuci tangan dan lain-lain. Ketika dia masuk rumah sakit dan lain-lain, gitu ya, masuk ruang operasi dan lain-lain. Nah itu kan cuci tangannya seperti itu. Kemudian mengeringkan. Nah, sama halnya itu. Jadi kalau kita nanti kita melakukan penyiapan obat injeksi, kita juga melakukan hal yang sama. Tangan ini tidak boleh lagi bersentuhan dengan yang lain, gitu ya. Kecuali kamu sudah bersihkan, kemudian langsung menggunakan glove. Nah, glove itu pun juga kalau kita sudah menggunakan glove, jangan lagi tangan kita tuh nempel sana, nempel sini, gitu, atau berjabat tangan dengan petugas lainnya, gitu. Ya kalau udah pakai glove ya udah langsung melakukan penyiapan, gitu ya, pencampuran obat injeksi. Karena nanti akan merusak teknisnya, gitu ya, tidak lagi steril. Nah, kemudian, meja tadi, yang meja dalam bentuk stainless steel ini, kita bersihkan dulu nih dengan menggunakan disinfeksi sebelum dan sesudah pengerjaan. Jadi selalu disemprot dengan alkohol 70% ya, disinfektannya itu ya. Nah, itu. Kemudian ada kantong. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di gambar, ini ada kotak. Ini adalah tempat sampah, tempat spuit. Tempat spuit atau tempat alkohol swab ya ditaruh di sini. Dibuang di dalam sini. Tadi jarum ya, apapun itu kita pisahkan, buang. Nah, seperti itu. Ya. Nah, peralatan atau bahannya apa? Ya, peralatan tentu tadi sirin ya, spoit. Nah, spoit, kenapa kita menggunakan spoit? Karena spoit itu kita mau akurasi dos atau mili sesuai, ya. Dan usahakan sesuaikan berapa mili yang kira-kira kita mau ambil, sesuaikan dengan ukuran sirinnya, ukuran dari spoitnya. Kalau misalnya kita mau cuma ngambil 1 mili, jangan pakai spoit yang ukuran 10 mili.
ambil spuit yang maksimal 5 mili. Kalau perlu ada yang 1 mili, diambil 1 mili. Kalau misalnya kita cuma mau ngambil 1 mili nih dari produk tersebut, dari sediaan vial. Ya, jangan sampai menggunakan spuit yang tadi saya bilang. Mau ngambil satu, pakai spuit yang 10 mili. Tentunya tingkat akurasinya pun juga akan berbeda. Ya, pilih ukuran yang terdekat minimal ya itu. Jadi pilih ukuran yang terdekat. Kalau misalnya mau ingin ambil 7 mili misalnya, ya pakailah ukuran spuit yang 10 mili. Kalau bisa mau ngambil yang 5 mili, pakai sirin yang 5 mili. Gitu. Ya. Nah, jadi memang sirin ini pun juga nggak sembarangan. Ya, spuitnya bukan sembarangan. Oh, harus ada spuit nih. Spuit manapun berarti, gitu ya. Diambil aja spuit 50 mili diambil. Yang penting spuit, dia bilang. Yang penting ada garis-garisnya ini. Enggak juga, karena akurasinya juga akan berbeda. Gitu ya. Jadi memang pertama wajib sesuaikan, ya pilih ukuran yang terdekat dengan volume pengambilan. Nah, kemudian untuk menjaga sterilitas dari spuit, pertama, jangan menyentuh bagian tip dan bagian dalam plunger. Meskipun kalian menggunakan apa? Glove, menggunakan sarung tangan. Jadi sentuhnya di mana? Dipegangnya di mana? Gitu ya. Pegangnya di bagian badan dari tip tadi. Di barel kita bilang. Ya, pegangnya di sini. Jangan pegang di blanger. Ya, kalau pegang di belakang juga oke. Tapi kalau misalnya kita nggak hati-hati, spuitnya ini ada cairan, kita pegang plunger dan tertekan, apa terjadinya? Keluar jadinya cairannya. Ya. Dan tadi pastikan sirin maupun spuit ya atau spuit itu masih dalam keadaan rapat kemasannya. Jangan terbuka. Gitu ya. Jangan milih spuit yang dalam keadaan kemasannya terbuka. Tentu akan, kalau terbuka atau bolong, sterilitasnya pasti tidak ada lagi, tidak steril. Gitu ya. Cari spuit yang memang benar-benar kemasannya itu tuh tertutup rapat, ke plastik rapat. Ya. Ini spuitnya. Jadi memang akurasi spuit ya. Kita sampai jam berapa? Kalian hari ini ada setelah ini ada mata kuliah lagi? Sampai jam 9.10, Ibu. Oke, ini udah lewat ya. Nanti saya akan berikan saja untuk materi yang ini, kalian akan pelajari lebih lanjut. Saya, karena ini udah jam 9.11, saya share screen dulu. Takutnya kalian ke kampus lagi. Saya kirimkan via chat ya. Silahkan di-download. Sebelum keluar. Dan saya ingatkan lagi, silakan absen, yang belum absen, yang kedua. Oke, tunggu sebentar. Silakan kalian belajar secara mandiri teknik aseptis. Saya nggak akan terlalu banyak juga, karena mungkin juga kalian udah belajar ya di produk farmasi, bagaimana teknik-tekniknya. Mungkin juga jadi referensi materi saya yang saya berikan di chat. Sudah ya? Ada ya di chat ya? Oke. Ya, silahkan dibaca materi saya, karena waktunya juga terbatas. Ada pertanyaan sampai di sini? Itu absen yang kedua sampai 60 menit ke depan. Silahkan kalau misalnya ada problem,
ya ada problem tadi atau misalnya error tidak terdetek kameranya, silahkan diinfokan ke saya. Oke? Ya, mungkin itu saja dari saya. Kalian istirahat dan mungkin ada pertemuan lagi yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.